Yo Mina, kembali lagi bersama gua Bluebell. Ya, kali ini gua akan mereview anime yang berjudul Inuyashiki. Yap, bener sekali. Scene awal dimulai dari seorang kakek yang mengajak pindah keluarganya. Dan sepertinya keluarganya itu tidak terlalu senang dengan perpindahan rumah tersebut, karena mungkin menurut mereka rumah itu terlalu kecil. Dan nama ayah itu adalah Inuyashiki. Yap, bener, dia adalah tokoh utama dalam anime ini. Sebenarnya Inuyashiki ini adalah ayah yang cukup bertanggung jawab kepada keluarganya. Cuman keluarganya saja yang kurang bersyukur mempunyai ayah seperti Inuyashiki. Dia ini adalah seorang kakek-kakek atau bisa dibilang orang yang sudah tua dengan penderita penyakit kanker. Ya, sebelumnya dia pernah memeriksakan keadaan tubuhnya itu ke rumah sakit. Scene berganti di sebuah perusahaan tempat di mana Inuyashiki bekerja. Kemudian setelah selesai bekerja, dia akan pulang dengan menaiki kereta. Dan saat hendak akan pulang, dia sedang berjalan-jalan melewati sebuah taman yang ada jembatan-jembatannya. Tidak disangka di situ dia menemukan seekor anjing, entah itu anjing siapa, seperti anjing buangan. Kemudian Inuyashiki melihat anjing tersebut dan kemudian dia seperti sedih juga seperti senang. Dan akhirnya Inuyashiki memutuskan untuk membawa anjing itu pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian dia memeriksakan tubuhnya di tempat biasanya dia periksa. Kemudian si dokter itu memberitahu bahwa Inuyashiki ini mengidam penyakit kanker perut. Dia pun sedih mendengar pernyataan dokter tersebut. Dan dia pun sendiri juga bingung akan membicarakan penyakit ini kepada keluarganya atau tidak. Karena dia juga berpikir apakah keluargaku ini akan sedih atau akan peduli padaku ketika aku bercerita tentang penyakit ini. Dia sendiri juga bingung. Dan dengan pikiran yang bingung seperti itu, dia mengajak Hanako, yaitu anjingnya yang dia pungut tadi, untuk berjalan-jalan di kotanya. Dan kemudian dia ke taman di mana dia menangis dan memeluk Hanako. Karena mungkin cuma satu-satunya Hanako yang bisa dia ajak bicara atau dia curhati. Dan tiba-tiba ada seorang anak muda yang berdiri di belakangnya. Entah dari mana asalnya, tapi tiba-tiba dia berdiri di situ bersama Inuyashiki dan juga Hanako. Kemudian tiba-tiba ada sebuah seperti pesawat, trot, dan kemudian menabrak mereka dengan ledakan yang cukup besar sekali. Tidak disangka ternyata Inuyashiki masih hidup setelah kejadian tadi malam. Kemudian dia bangun dari kecelakaan yang telah menimpanya tersebut. Tapi anehnya pemuda yang ada di depannya tiba-tiba tadi juga menghilang. Entah, saya juga merasa aneh. Kenapa dia tiba-tiba ada dan tiba-tiba hilang. Dan setelah kejadian itu, dia seperti merasakan penyakitnya itu hilang. Seperti penyakit punggungnya atau kankernya. Dan saat dia melepas kacamatanya, dia seperti Spiderman yang bisa melihat tanpa kacamata. Entah, mungkin itu adalah kekuatan yang diberikan oleh alien tersebut. Dia pun sendiri bingung dengan apa yang terjadi kepada tubuhnya atau kepada dirinya. Dan saat sudah pulang ke rumah, dia langsung masuk ke kamarnya. Dan entah tiba-tiba keluar asap di tangannya. Dan dia kaget. Kemudian dia berteriak-teriak juga dengan Hanako. Berteriak-teriak juga. Kemudian dia melepas baju dan seperti dia kaget dan panik. Dan kenapa ini terjadi seperti menguap-nguap di ruangan ini yang keluar dari tubuh saya? Dia bingung. Dan tiba-tiba tubuhnya bertransformasi seperti robot. Dan Hanako pun menjeguk-jeguk.
Ya namanya juga anjing, melihat seperti itu pasti dia kaget. Dan Shin berpindah di sebuah taman, bukan sebuah taman, melainkan taman di mana dia dan Hanako menangis. Tapi dia seperti melihat teriakan-teriakan seseorang, yang dimana di situ dia ternyata adalah sedang diganggu dengan para pemuda-pemuda brengsek, ya aliasnya berandalan. Tak lama kemudian Inuyashiku pun pergi ke tempat di mana kerumunan-kerumunan itu terjadi, dan dia sedang menolong orang yang sedang dibully tersebut. Dan tanpa ada rasa kasihan, para berandalan ini memukuli Inuyashiki dengan pukulan baseball. Tentu saja itu sangat sakit, terutama kalau dipukul di bagian kepala. Dan dia kemudian pingsan setelah dipukul oleh seorang pemuda dari belakang kepalanya. Dan tiba-tiba sebuah kamera keluar dari kepalanya. Entah itu dia yang mengendalikan atau itu terkendali dengan sendirinya, karena dia keadaan sekarang sedang pingsan. Tak lama setelah itu, tubuhnya bertransform lagi menjadi robot dan mengeluarkan tembakan laser-laser seperti air mancur kembang api, dan menghantam anak-anak itu, tapi tidak langsung menghantam ke dalam tubuhnya, melainkan hanya menyerempet-nyerempet supaya berandalan itu takut atau kanji. Tak lama setelah itu Inuyashiki pun tersadar dan dia minum di keran air supaya dia agak segaran. Mungkin menurut saya. Dan bapak-bapak itu pun sangat berterima kasih kepada Inuyashiki karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan Inuyashiki pun tersungkur karena dia seperti merasa masih menjadi manusia, bukan sebuah robot penghancur atau sebuah mesin pembunuh. Di samping itu dia juga merasa bahagia. Dan itulah dimana kita diperkenalkan dengan sang tokoh utama, yaitu kakek Inuyashiki. Kemudian adegan berpindah dengan dua orang pemuda. Yap, yang satu bernama Shishigamihiro dan yang satu lagi bernama Ando. Yap, di sini kita akan diperkenalkan dengan sang antagonis utama, yaitu adalah Shishigamihiro, di mana dia adalah seorang pemuda yang bersama Inuyashiki saat berada di taman tersebut. Di sini kita diperlihatkan Shishigami yang tengah memberitahu sahabatnya tentang kekuatannya. Tapi sahabatnya ini mengira itu adalah sebuah trik sulap. Tak lama kemudian Shishigami pun mengajak Ando untuk keluar rumah, atau maksudnya itu adalah keluar apartemen. Dan setelah keluar, Shishigami menunjuk segerombolan burung gagak, dan dia menembak gagak itu dengan tangan kosong. Bang! Dan Ando pun kaget dengan apa yang terjadi. Dia masih mengira itu adalah trik sulap. Dan Shishigami pun mengajak Ando pergi jalan-jalan ke tengah kota, di mana dia ingin memberitahu tentang kekuatannya yang lainnya. Dan Ando pun mengiyai karena dia juga ingin melihat kekuatan Shishigami, atau dia masih mengira itu adalah sebuah trik sulap. Dan Shishigami pun memperlihatkannya. Set, 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 prak, set, prak. Dan itulah yang terjadi. Dia bisa mengendalikan semua mobil-mobil truk bertabrakan. Dan anehnya itu Shishigami tidak merasa bersalah, hanya untuk memperlihatkan kekuatannya itu kepada sahabatnya. Dan Ando pun kaget dengan apa yang tengah dilakukan oleh Shishigami. Tak lama setelah itu dia pun pulang. Yap,
Saya juga mengira itu adalah rumah si Shishigami. Ternyata itu adalah rumah orang lain di mana dia asal masuk. Kemudian tanpa basa-basi dan tanpa motif apa, dia tiba-tiba berbicara dengan seorang wanita. Dan tak lama kemudian wanita itu bingung, siapa kamu? Dan kemudian bang, tanpa peluru, tanpa pistol, tiba-tiba dia menembak wanita tersebut. Gila nggak tuh si Shishigami? Nembak orang seenaknya saja. Tidak sampai di situ, dia pun masih menembaki seperti seorang psikopat. Dan dengan tanpa rasa bersalah, Shishigami pun berjalan-jalan dengan santainya sambil bercermin di rumah tersebut. Seperti itu adalah rumahnya sendiri. Kemudian dia menghampiri kamar mandi, di mana dia mendengar suara laki-laki dan anak-anak. Dan di situ dia tanpa basa-basi langsung menembaki seenaknya saja, tanpa otak. Iya coy, saya pun juga kayak merasa gemes ini sama si Shishigami. Dia ngebunuh orang tanpa perasaan, seenaknya seperti itu. Langsung tembak, bang. Gila. Dan ayah ini pun akhirnya mati karena ditembak oleh Shishigami. Dan anaknya pun ikut mati karena tertindih dan tenggelam. Dan Shishigami pun seperti biasa saja gitu, gak jelas. Dia bilang kalau dia merasa hidup. Ya mungkin dia bilang merasa hidup kalau telah ngebunuh seorang, ya gak jelas. Dan pada keesokan harinya, scene pun berganti di sebuah sekolah. Oh iya, saya lupa. Sebenarnya si Ando ini adalah korban bully. Dan saat si Shishigami main ke rumahnya itu, sebenarnya Shishigami mengajak Ando untuk bersekolah lagi. Karena sebenarnya Ando ini beberapa hari sudah nggak masuk sekolah. Dan Shishigami bilang dia akan melindungi Ando. Sebenarnya Shishigami ini ya ada baiknya juga sih kalau dengan sahabatnya. Kembali lagi ke cerita. Dan si Ando pun akhirnya mau diajak sekolah, maksudnya mau bersekolah lagi. Tapi tak lama kemudian si pembuli itu datang dan mulai membulinya lagi. Tapi Shishigami tidak tinggal diam. Dia membela temannya itu. Tapi si pembuli ini tidak tahu apa kemampuan si Shishigami. Yang tahu hanyalah Ando. Kemudian pembuli ini menjambak rambut Shishigami, dan kemudian Shishigami membalas dengan mencengkram tangannya. Dan si pembuli ini merasakan seperti tangannya kertak, mungkin seperti itu, mungkin ya. Dan dia kesakitan sampai berlutut. Dan setelah itu Shishigami meminta untuk para pembuli ini atau berandalin ini meminta maaf kepada Ando. Dan dengan rasa yang sangat sakit, si pembuli ini akhirnya meminta maaf kepada Ando. Dan Ando pun terlindungi dari para pembuli ini. Dan setelah meminta maaf kepada Ando, Shishigami pun melepaskan berandalan tersebut. Kemudian mereka pun pergi dan meninggalkan Ando. Dan sampai di sini dulu part yang pertama. Jika ada kata-kata yang kurang sopan atau mungkin dari penyampaian saya yang kurang menarik, saya mohon maaf. Dan insya Allah akan saya lanjutkan di video yang part kedua. Terima kasih.